Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam program saya dan PKRU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Wasko Yuwono, anggota PKRU dari GPIB Jemaat Sion DKI Jakarta. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Malam ini kita akan membaca Alkitab dan perenungannya. Namun sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dari pagi hingga malam. Dan kami mengucap syukur karena pada saat ini masih Tuhan beri kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini untuk membaca firman Tuhan sesuai dalam sabda bina umat. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini Jumat tanggal 5 Mei 2023 diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 6 sampai 7 yang mengatakan, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan dalam bacaan Sabda Binumat diberi judul Pelayanan dan Kualitas, dan dari penekanan pada ayat yang ke-7a. Firman Allah makin bertambah dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Menjadi seorang pelayan itu tidak mudah, oleh karena seorang pelayan menjadikan pelayanan sebagai kehidupannya. Dalam pelayanan yang dipikirkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Kebaikan dan kemajuan hidup orang lain menjadi bagian yang terus menggema dalam kehidupannya. Ketika menghadapi persoalan, yang dipikirkan adalah kebaikan orang yang dilayani. Bapak Ibu Opa yang terkasih, orang yang percaya semakin bertambah jumlahnya setelah para rasul dapat menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dalam proses itu, jemaat dapat mengembangkan pelayanannya dengan maksimal. Para imam pun menyerahkan diri dan menjadi percaya. Lukas menceritakan bahwa para rasul dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi oleh karena pertama, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepekaan untuk melihat persoalan yang ada. Kedua, ketika tahu ada masalah, maka mereka segera bertindak. Kepekaan dan cepat tanggap adalah wujud kesaksian hidup bergereja
pada saat itu yang membuat pelayanan gereja berkembang. Para rasul tetap fokus pada tugas mereka selaku pemberita firman, dan ketujuh diakon yang sudah dipilih fokus pada pelayanan meja dan sosial. Dalam hidup bergereja, yang diperlukan bukan hanya kepiawaian dalam berkhotbah, namun juga kepekaan dan tindakan nyata para pelayan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang disertai dengan kepekaan dan tindakan nyata dari pelayanannya. Kepekaan dimaksud bukan kuping dan hati yang mudah panas ketika persoalan secara objektif dan pemikiran solusi terbaik. Tindakan nyata dimaksud bukanlah tindakan cepat mencari kesalahan orang lain, melainkan kemampuan mencari solusi dan persoalan yang dihadapi dan kemudian dikerjakan. Ketika para pelayan Tuhan memiliki kedua hal tersebut, maka akan banyak orang datang dari percaya kepada Kristus. Kualitas hidup pelayan menentukan kualitas pelayanan dan pengembangan hidup bergereja. Demikian renungan pada malam hari ini. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Mari kita akhiri, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap Tuhan, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang kami baca malam ini. Biarlah semua ini boleh menambah dan memperkuat iman kami di dalam pertumbuhan kehidupan kami, Bapa. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya Engkau lindungi kami dari mara bahaya dan sakit penyakit, agar kami boleh bangun kembali besok pagi dengan selamat. Dan kami berdoa untuk para petugas dan anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan selalu menopang dan menyertai mereka di dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU yang sudah melaksanakan program SPMBA. Tuhan semakin memberikan kemampuan kepada segenap anggota pelaksana program SPMBA, sehingga setiap acara dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami, Tuhan. Ampuni segala sikap dan perilaku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita sudah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Kiranya berkenan di hati kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Tuhan memberkati.